Perkenalkan, kami dari tim Presiden yang berasal dari Universitas Presiden di Cikarang. Dikutip dari salah satu artikel Indonesia pada tahun 2020 mengenai dampak negatif dari praktik penangkapan ikan dengan cara ilegal, hingga sekarang masih menjadi hal yang menakutkan bagi industri perikanan di dunia. Di Indonesia sendiri, praktik seperti itu diduga kuat masih terus terjadi hingga saat ini di banyak wilayah perairan yang ada di seluruh Nusantara. Kepala Badan Riset dari Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan, yaitu Bapak Sarip Wijaya di Jakarta, menyatakan bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang besar terhadap negara dan masyarakat saja, melainkan juga merusak ekosistem yang ada di laut dengan sangat cepat. Beliau juga menyebutkan bahwa untuk wilayah di sekitar Samudra Pasifik saja, kerugian akibat praktik penangkapan ikan secara ilegal bisa mencapai rata-rata 4-7 juta ton dari komoditas perikanan per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan nilai kerugian secara ekonomi mencapai 8,3 juta US dollar atau sebesar 116,2 miliar setiap per tahunnya. Dari masalah tersebut, beliau berharap negara-negara di dunia bisa menyampaikan data kapalnya dengan lebih lengkap lagi melalui transparansi data, dan negara Indonesia bisa mengetahui kapal-kapal yang sedang berlayar di laut lepas itu adalah milik siapa dan berasal dari negara mana. Pada tahun 2016 yang dikutip dari salah satu artikel nasional bahwa Indonesia telah melakukan terobosan baru untuk melawan praktik pencurian ikan secara ilegal yang telah diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, dengan sebuah sistem pendeteksi kapal, yaitu Global Fishing Watch. Bahwasanya Global Fishing Watch merupakan sebuah kolaborasi antara platform Google, Usina, dan Skytrack untuk menyediakan visualisasi aktivitas pergerakan kapal secara global berbasis sistem identifikasi otomatis. Dengan menggabungkan data PMS dan AIS, maka secara visualisasi pergerakan kapal penangkapan ikan liar di Indonesia akan terlihat secara real-time di Google Earth dan Google Maps. Untuk Global Fishing Watch sendiri membuka data mengenai kapal-kapal perikanan yang beroperasi di 11 titik wilayah pengelolaan ikan pada saat itu, termasuk pergerakan kapal yang terekam oleh satelit, sehingga publik pun bisa mengakses data pergerakan kapal tersebut secara bebas dan kapan saja di website Global Fishing Watch. Dari data-data kapal yang tersedia secara open dan dapat diakses secara publik, maka kami dari tim Presiden memiliki sebuah ide untuk melearning gambar-gambar kapal liar menggunakan teknik computer vision dan metode deep learning. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai data learning gambar kapal. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan berapa sih dataset yang akan kita learning. Yang pertama adalah dataset mengenai gambar sebanyak 4000 gambar kapal dengan ukuran 80x80 RGB dengan label kapal atau non kapal. Gambarnya adalah seperti berikut ini. Gambar ini terdapat label dengan scan ID dan longitude dan latitude. Nah, di sini ada labelnya seperti ini. Lalu dataset pun didistribusikan sebagai file teks berformat JSON berisi data label, scan ID, dan location list. Lalu data nilai pixel untuk setiap gambar RGB adalah
6.400 adalah red, 6.400 adalah green, dan 6.400 adalah blue. Nanti akan saya tunjukkan di sesi learning datanya. Lalu kapal mencakup 1.000 gambar yang berlabel kapal, yang berpusat pada badan satu kapal, dan sisanya 3.000 gambar itu yang tidak berpusat pada kapal tersebut. Nanti setelah learning akan kita testing menggunakan gambar-gambar yang terdapat kapal. Contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa gambar yang nantinya akan dideteksi di gambar tersebut terdapat kapal atau tidak. Di sini kita menggunakan text editor dari platform Google Colab Pro, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman berbasis Python. Lalu kita menggunakan TensorFlow GPU dikarenakan kita melearning gambar cukup banyak. Lalu kita mengimport beberapa library. Contohnya adalah JSON, sudah terlihat di sini menggunakan NumPy dan Keras. Kenapa kita menggunakan import JSON? Dikarenakan file tadi sudah diekstrak atau didistribusikan menjadi file JSON. Di sini kita akan mengimport dataset gambar yang telah diekstrak menjadi file JSON. Ini berikut scriptnya. Lalu data tersebut akan dijadikan label. Di sini akan dijadikan label. Lalu label tersebut akan di-save. Lalu akan kita transform menjadi RGB seperti berikut gambarnya. Nah, ini kapal yang sudah ditransform menjadi RGB. Lalu ini output datasetnya adalah sekitar 4000. Lalu data tersebut akan kita training dan testing. Data akan dirandom menggunakan model sequential, menggunakan activation ReLU dan ditambah dengan sigmoid learning rate sebesar 0,01. Lalu model dilatih sebanyak 100 epoch dan berikut adalah hasilnya. Ini kita plot. Setelah kita plot, hasilnya seperti berikut ini dengan loss sebanyak 0,0047 dengan akurasi sebesar 0,9987. Hasil learning kita akan kita ambil dari tadi folder scan yang di dataset tersebut. Nah, di sini ada terdapat beberapa gambar. Apakah hasil learning kita dapat mendeteksi kapal-kapal tersebut? Kemudian kita akan learning kembali ya. Untuk gambar ini kita akan learning kembali. Nah, di sini akan diambil gambar-gambar, akan ditranspose. Gambar-gambarnya mana aja sih yang terdapat kapal. Lalu berikut adalah hasil dari transport gambar tersebut. Nah, seperti berikut ini. Gambar-gambar sudah terdeteksi. Nah, ini kapal-kapal terdeteksi. Ini adalah kapal. Yang di mark warna putih itu adalah sebuah kapal.